Sebuah minibus terbakar di Jalan Nasional Pangandaran Banjar, tepatnya di Emplak Blok Angkasa Pura, Kecamatan Kalipuncang, Pangandaran, Jawa Barat. Seluruh badan kendaraan hangus terbakar. Kebakaran kendaraan roda 4 sempat menyita perhatian warga dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api setelah 1 jam berkobar. Kebakaran bermula saat minibus yang dikemudikan Gun Abadi, warga Babakan Pangandaran bersama rekannya melaju dari arah Pangandaran menuju arah Banjar. Tak disangka, bagian kabin mobil muncul kepulan asap. Pengemudi baru mengetahui mobilnya terbakar dari pengendara lain yang ada di belakang. Diduga minibus terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Api udah membesar di belakang. Kaget apa gimana? Bukan kaget lagi, saya langsung loncat. Loncat ya. Berapa orang di mobil kan? Ada 2 orang. 2 orang. Ya. 2 orang. Dari arah mana mau ke mana? Saya dari arah Pangandaran mau ke Kalipuncang. Tapi nggak ada luka, lecet atau? Alhamdulillah enggak. Ya, mungkin diduga dari konslet ya. konsletin itu aki. Mobil udah tua juga. Pengemudi dan penumpang minibus selamat. Namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah rumah di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat, digerebek petugas gabungan Polda Jabar dan Satuan Reserse Unit Narkoba. Rumah yang bermodus jadi pabrik kerupuk ternyata memproduksi jutaan butir obat keras. Jutaan butir obat keras siap edar diproduksi dengan 2 alat mesin. Aktivitas pembuatan obat keras tak diketahui lantaran pelaku menggunakan peredam suara di tembok rumah. Obat ini termasuk kategori obat terlarang yang bisa membuat orang mabuk. Hasil penjualan obat keras mencapai 300 hingga 400 juta rupiah per bulan. Obat diedarkan melalui seseorang dengan menggunakan paket kiriman ke seluruh Indonesia. Ini mesin masuk udah 1 tahun, produksi udah 6 bulan. Ininya dikemanin aja? Jualnya saya ada yang jual gitu, tergantung dia yang jual mau kemana ada. Sebulan itu kadang 35, kadang 30. Apa? Juta? Oh, ini. Obat keras ilegal berlogo LL double L. Ya. Bahan bakunya dari bahan baku triasphenidil. Jadi obat keras yang memang seharusnya harus ada izin dari BPOM. Masuk golongan apa dan? Ini golongan G. Obat keras, OKT, obat keras tertentu. Para pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ditinggal ayah ibu, disakiti tante sendiri. Itulah yang dialami seorang balita di Tangerang Selatan, Banten. Bocah laki-laki berusia 4 tahun yang kini yatim piatu dianiaya tantenya sendiri. Pemirsa, selain kasus balita dianiaya selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, hanya karena rewel dan susah makan, seorang wanita tega menganiaya keponakannya yang masih 4 tahun di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Korban diketahui diasuh pelaku yang juga tantenya sejak lahir karena ibu kandungnya meninggal dunia dan ayahnya menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sadis dan tega, bocah laki-laki 4 tahun ini tidak berdaya dan tentu saja kesakitan saat dianiaya tantenya. Video penganiayaan ini pun langsung viral di media sosial.
Setelah videonya beredar, pemerintah kota dan Polres Tangerang Selatan, Banten langsung mengevakuasi korban dari rumah tantenya di kawasan Villa Bintaro Regensi, Pondok Aren. Kondisi korban memprihatinkan karena luka lebam di sekujur tubuh akibat dibanting pelaku 2 kali ke lantai. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang untuk pemulihan luka dan kondisi psikologisnya yang trauma. Akibat penganiayaan sadis sang tante, korban akan dirawat sementara di pesantren dan mendapatkan pendampingan Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Memang terjadi ada lebam di bagian punggung belakang. Kalau yang lama-lama tuh ada beberapa luka-luka, ada di kaki, ada di punggung juga gitu, ada di perut. Nah, yang kita cek tadi terutama yang belakang yang masih lebam. Sementara itu, tante korban kini sudah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menganiaya keponakannya hanya karena masalah sepele, seperti susah dan rewel saat diberi makan. Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Polres Tangerang Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Kalau motifnya seperti apa sih, Pak? Motifnya karena jengkel ponakannya tersebut kalau disuruh makan agak susah, sehingga melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara cara kekerasan terhadap si korban. Menurut warga sekitar, mereka tidak menyangka jika tersangka EW tega menganiaya keponakannya. Warga mengaku EW adalah sosok tertutup dan jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Kalau dilihat keseharian sih tidak menunjukkan seperti itu ya. Tidak kelihatan bahwa seperti keanehan atau punya karakter yang sadis atau apa. Enggak sama sekali, normal aja seperti biasa. Karena jarang sekali yang bersangkutan ini bergaul, jadi kita tidak tahu persis karakternya seperti apa ya. Bocah malang korban penganiayaan ini sudah dirawat tantenya sejak lahir karena ibunya meninggal dunia. Sementara sang ayah pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Penganiayaan sang tante terungkap setelah pengasuh korban yang tidak tega merekam diam-diam aksi tersangka dan menceritakannya pada guru playgroup korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Gara-gara sakit hati kepada suami, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku telah ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia 2 minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku bahkan merekam sendiri aksinya dengan video di telepon genggam. Berbekal video yang beredar viral, jajaran Polres Lebak mengamankan pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Pelaku dikenal sebagai pribadi tertutup. Namun tetangga mengaku kerap mendengar pelaku dan suaminya cekcok. Dari awalnya juga kami nggak mengetahui sama sekali. Taunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami nggak mengetahui. Jangankan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu, tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pelaku dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Sementara di Bengkulu Utara, seorang ibu tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku.
Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh dan tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar, sama ibunya diangkat, ditaruh di ujung tempat kamar tadi, hanya diarasi dengan bantal saja dan ditinggal pergi sama ibunya. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan saat ditemukan warga sudah dalam keadaan sudah dikerumuni dengan semut dan sudah tidak bernyawa lagi. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Penderitaan anak tiri juga menimpa seorang remaja di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Seorang ibu ditangkap polisi setelah terbukti menganiaya anak tirinya yang masih di bawah umur. Akibatnya korban mengalami memar dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Ibu rumah tangga berinisial S, 33 tahun ini, digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganiaya anak tirinya, berinisial AF, 16 tahun, yang masih duduk di bangku SMP. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami memar di bagian mata dan luka di bagian punggung. Bahkan kulit kakinya pun terkelupas, diduga karena siraman air panas yang dilakukan pelaku. Penganiayaan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir dan baru diketahui ayah korban pada bulan April lalu. Meski sempat dilaporkan kepada ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun aksi pelaku masih terus dilakukan. Motif kekerasan yang dilakukan pelaku diduga karena cemburu. Masih melakukan. Untuk motif dari ibu tirinya tersebut, salah satunya adalah kecemburuan. Kecemburuan terkait kasih sayang lebih kepada anak kandung dari bapaknya, sedangkan perhatian kepada dirinya sangat kurang. Pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Polres Katingan. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dituduh mencuri ponsel, bocah laki-laki 13 tahun di Kabupaten Rote Endau, Nusa Tenggara Timur, dianiaya anggota TNI hingga babak belur. Korban kini dirawat di rumah sakit dan pelaku sudah dilaporkan dan diproses hukum. Bocah laki-laki ini harus terbaring di rumah sakit dan menahan sakit di sekujur tubuhnya. Siswa SMP ini menjadi korban penganiayaan oknum anggota TNI yang berdinas di Kodim 1672 Rote Endau, Nusa Tenggara Timur. Awalnya korban dijemput di rumahnya oleh pelaku dan sejumlah oknum TNI karena dituduh mencuri ponsel. Orang tua korban bahkan sempat melihat anaknya dianiaya, namun tidak bisa berbuat banyak karena takut. Korban baru pulang pada dini hari dengan tidak berbusana dan langsung tidak sadarkan diri. Oh, dia mengalami trauma, ketakutan. Kemarin ketika saya mau pulang, dia pegang saya, ini mamanya ada. Dia pegang erat saya, dia tidak mau saya pulang. Saya tanya kenapa? Ini saya takut. Takut apa? Takut nanti mereka datang pukul lagi. Saya bilang tidak, ini ada ibu-ibu, ada ibu bapak di sini. Nanti yang datang mau pukul pasti dong suntik. Saya hanya menghibur dia. Dan kita tetap berusaha untuk memberikan penguatan, pemahaman dan pengertian bagi anak kita. Sementara itu Kodim 1627 Rote Endau bertanggung jawab atas kejadian ini. Sementara oknum anggota TNI penganiaya korban sudah diproses di Denpom Kupang. Walaupun kita memang melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya secara kekeluargaan karena memang kita, tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan, sehingga proses terhadap anggota yang melaksanakan kegiatan ini tetap dilaksanakan. Kami sudah berkoordinasi dengan Denpom, dalam hal ini Kupang, untuk menindaklanjuti hal ini untuk diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di militer. Dari hasil visum, korban luka lebam pada wajah dan bibir, serta luka lecet di wajah dan luka bakar pada bokong dan kemaluan.
Keluarga terus mendampingi korban yang ketakutan dan trauma jika melihat orang menggunakan busana tentara. Berdalih tidak pernah dipuaskan istri, seorang pria tega menjadikan anak tirinya budak pemuas nafsu. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.